Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ibu berdaster gantung diri. Cerita kali ini datangnya dari Manavila. Daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Pagi hari di desa Tegalsari, tempat di mana Andi tinggal. Sekitar jam 6:30, warga desa digegerkan oleh penemuan sosok mayat perempuan di perkebunan kakao milik pemerintah. Andi waktu itu berniat ingin berangkat sekolah, malah ikut rombongan warga yang berbondong-bondong untuk melihat kejadiannya. Di jalan, tampak mobil polisi dan suara sirene ambulan yang meraung-raung melewati mereka. Benar saja, ketika sampai di sana, mayat seorang perempuan yang menggunakan daster motif kembang-kembang tergantung dengan leher terikat seutas tali plastik di salah satu pohon rambutan, persis di depan pintu masuk menuju perkebunan. Untuk pertama kalinya Andi melihat adegan tersebut yang membuatnya merinding dan memalingkan mukanya. Untunglah ia tidak sempat melihat wajah mayat perempuan itu, karena ia melihatnya dari arah samping, di mana wajahnya tertutup rambut yang tebal dan juga panjang. Siapa? Astagfirullah, itu si Ratmi, ucap salah satu warga menjawab riuhnya pertanyaan warga yang datang. Ternyata mayat itu adalah Teh Ratmi. Rumahnya masih satu RT sama Andi. Ketika pulang ngaji ia selalu lewat depan rumahnya. "Pak, kasihan ini Pak, diturunkan saja yuk Pak," kata salah satu warga. Tapi rupanya warga yang ingin menurunkan mayat Teh Ratmi dilarang oleh Pak Polisi. Entah apa alasannya, Andi belum terlalu mengerti. Hanya terlihat beberapa orang berjaket kulit tampak sibuk. Ada yang mengambil foto mayat Teh Ratmi, ada juga yang menyisir di sekitar tempat kejadian. Setelah sekitar 5 menit, mayat baru diturunkan. Polisi dibantu oleh beberapa warga. Begitu mayat diletakkan di atas tanah, dari jauh terdengar suara raungan seorang laki-laki dan perempuan. Rupanya itu Bang Ratmo, suaminya dan juga nenek Isur mertuanya. Mereka berdua berlari menyibak kerumunan, kemudian memeluk tubuh Teh Ratmi yang sudah membiru dan terbujur kaku. Suasana ngeri sekaligus haru langsung menyelimuti. Sempat terjadi perdebatan ketika mayat Teh Ratmi hendak dimasukkan ke kantong mayat oleh polisi. Bang Ratmo menolak mayat istrinya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Beberapa orang yang dianggap tetua di desa kami juga ikut membela Bang Ratmo. Otopsi ataupun memperlakukan tubuh orang mati dengan menyayatnya hanya akan menyakiti arwahnya di dalam sana. Begitulah kepercayaan warga desa mereka. Bukankah dalam agama pun otopsi itu sebenarnya tidak diperbolehkan? Lagian, otopsi itu membutuhkan banyak biaya. Bang Ratmo tentu saja tidak punya uang untuk membayarnya. Setelah berunding dan kedua belah pihak sepakat, akhirnya mayat Teh Ratmi diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga tanpa melewati proses otopsi, dengan dugaan murni dia itu bunuh diri. Tubuhnya dibungkus oleh beberapa kain samping. Dibantu 2 orang warga, mayat itu kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Kerumunan warga masih belum sepi, malah datang tambah banyak. Obrolan-obrolan warga yang berpotensi menjadi gosip kacangan pun mulai terdengar. Dan sial ketika melihat jam tangan waktu sudah menunjukkan jam 7:30. Ya, Andi terlambat ke sekolah. Waktu di malam hari ketika Andi selesai pulang ngaji sekitar jam 8 dan ikut nimbrung di pos ronda bersama bapak-bapak. Di sana ada Bang Usman, orang yang pertama kali menemukan tubuh Teh Ratmi. Bersama anak-anak lainnya, Andi jongkok dengan seksama mendengarkan obrolan.
Menurut cerita Kang Usman, dini hari menjelang jam 2 malam, ia terbangun untuk sholat tahajud. Dalam keadaan yang masih setengah sadar, dia menyalakan sebatang rokok kretek untuk mengusir kantuk. Ketika Bang Usman menuju dapur untuk membuat kopi, sayup-sayup dari arah luar terdengar suara langkah kaki. Menurut Bang Usman, waktu itu dia sempat heran mendengar suara orang jalan di tengah malam seperti itu. Dia sempat berasumsi bahwa itu maling yang hendak mengeceknya. Namun niatnya itu ia urungkan, karena ingat waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Menurut selentingan cerita-cerita warga bahwa di perkebunan kakao itu banyak hantunya. Memang katanya ada bagian dari perkebunan kakao ini yang dulu adalah bekas kuburan orang-orang yang tidak dikenal, korban pembantaian di zaman Pak Harto. Kebetulan, rumah Bang Usman berada persis di seberang jalan pintu masuk perkebunan itu. Mungkin karena saking takutnya, Bang Usman malah kembali ke tempat tidur dan sholat tahajud yang ia rencanakan sebelumnya pun gagal. Sekitar jam 4 pagi, dia kembali dibangunkan oleh suara azan. Walaupun sisa-sisa ketakutan masih ada, dengan masih menggunakan sarung, dia hendak membuka-bukakan gorden dan jendela rumahnya. Ketika membuka gorden rumah, sesuatu yang ganjil terlihat di seberang jalan, seperti setumpuk karung yang tergantung. Menurut Kang Usman waktu itu, penglihatannya masih belum sempurna karena keadaan masih benar-benar gelap gulita. Entah atas dorongan apa waktu itu Bang Usman malah mengambil senter dan memutuskan untuk mengeceknya. Dari depan terasnya ia arahkan senter ke arah perkebunan, dan alangkah kagetnya ketika lampu senter yang ia sorotkan persis ke arah sosok wajah yang tampak mengerikan. Mata yang melotot sempurna dengan biji mata menonjol dengan lidah yang terjulur keluar. Bahkan urat-urat kecil berwarna biru pun menghiasi wajah mengerikan itu. Sontak Bang Usman gelagapan setelah menyadari bahwa pemandangan yang sedang diamatinya adalah sosok tubuh perempuan yang sedang tergantung. Dia sempat berteriak memanggil-manggil istrinya, namun suaranya tidak keluar. Tubuh saya keringetan, jantung saya berdegup sangat kencang, sampai saya kira mau pecah waktu itu. Sampai sekarang saya masih terbayang wajah Ratmi di kepala saya. Ngeri, ucap Bang Usman kepada mereka yang mendengarkan. Menurut Bang Usman, yang saat itu dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan setengah mati, dia mencoba berlari menuju rumahnya untuk memanggil sang istri. Tanpa diberitahu kepada si istri apa yang terjadi, dengan setengah berteriak ia memerintahkan istrinya untuk memanggil Pak Lurah datang ke rumah. Emang sekarang situ nggak takut, Man? Biasanya arwah yang mati di suatu tempat jadi hantu menunggu, apalagi itu persis di seberang rumah kamu. Merinding saya, ucap salah satu teman Bang Usman. Ya takutlah. Makanya saya sama istri itu untuk sementara nginep di rumah mertua. Begitulah obrolan di gardu pos ronda, hingga akhirnya mereka semua bubar setelah mendengarkan cerita Kang Usman. Tentunya dengan wajah-wajah yang pucat setelah mendengar cerita seram tadi. Mungkin semua orang yang mendengar cerita Kang Usman malam ini akan bermimpi buruk. Sesamanya di rumah, ibu dan bapaknya Andi masih menceritakan perihal Teh Ratmi. Sungguh Andi dibuat gelisah, antara takut mendengarkan dan juga penasaran. Namun akhirnya Andi pun ikut nimbrung juga bersama mereka. Mau tidak mau pengantar tidur malam ini akan sangat menyeramkan. Kata bapak yang ikut datang melayat ke rumah Teh Ratmi, mayat yang ditemukan pagi hari tidak langsung dikuburkan, karena harus menunggu keluarganya Teh Ratmi itu datang. Ibu Teh Ratmi ada di luar kota, dan celakanya lagi, keluarga Teh Ratmi termasuk ibunya baru dikabari setelah tengah hari. Warga termasuk kepala desa tidak bisa mengambil keputusan,
karena dari suara telepon terdengar suara isak tangis Ibu Teratmi yang memohon untuk tidak dikebumikan terlebih dahulu sebelum dia datang. Katanya ia ingin melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya. Menjelang sore Ibu Teratmi belum juga datang. Padahal langit di desa Tegal Sari sudah mulai gelap tertutup awan. Tanda-tanda hujan juga sudah mulai terlihat. Gerimis-gerimis kecil dari tadi turun kemudian berhenti, terus seperti itu. Sebenarnya, semua warga merasa kasihan pada jasad Ratmi, tapi lebih kasihan lagi kalau seandainya ibunya tidak bisa melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kali. Begitu ucap bapak. Sekitar jam 5:30 sore, di mana gerimis mulai membesar, rombongan keluarga Teratmi baru datang. Kemudian suara isak tangis pun kembali terdengar riuh di antara suara hujan. Setelah sepakat dengan Bang Ratmo, jasad Teratmi akan dikebumikan setelah sholat maghrib. Hujan masih belum mau berhenti, tapi tidak mungkin membiarkan jasad Teratmi dikuburkan esok hari begitu menurut bapak. Perjalanan menuju pemakaman umum pun cukup jauh, harus melewati sawah dan menyeberangi sungai-sungai. Apalagi menurut laporan warga, orang yang tadi siang menggali kubur katanya, liang lahat itu kini terendam air. Baru menjelang jam 6:30 hujan mulai reda, walaupun tidak sepenuhnya berhenti karena masih gerimis. Akhirnya Bang Ratmo mengusulkan agar istrinya dikubur di kebun miliknya saja yang letaknya tidak terlalu jauh, karena katanya air sungai meluap akibat hujan dan sulit untuk diseberangi. Maka malam itu di mana bapaknya Andi juga ikut mengantarkan mayat Teratmi yang dibawa di atas keranda dengan diterangi lampu Petromax menuju kebun untuk dikuburkan. Liang lahat pun dipersiapkan secara mendadak atau dadakan, baru digali setelah mayat datang. Menurut bapak, itu proses penguburan terlama yang pernah ia datangi sebelumnya. Akhirnya malam itu penguburan selesai, kini tubuh Teratmi telah terbenam di bawah tanah. Namun suara tangisan ibunya terus terdengar, entah menangisi kepergian anaknya atau menangisi nasib anaknya yang harus mati mengenaskan. Setelah kematian Teratmi, mungkin memunculkan banyak pertanyaan di hati para warga. Bagaimana kronologis kematiannya, dan tentu saja apa alasan dia nekat mengakhiri hidupnya. Selentingan-selentingan pun mulai terdengar terkait kematian Teratmi. Gosip-gosip receh yang berawal dari dugaan-dugaan mulai dibicarakan orang-orang, khususnya ibu-ibu yang sering berkumpul. Namun ada satu gosip yang sangat ramai dan menjadi hangat di kalangan warga. Teratmi diduga stres kemudian setelah mengikuti satu kelompok pengajian di desa sebelah. Begitulah menurut kabar yang beredar, tapi entah siapa yang pertama kali mengucapkan gosip ini. Katanya, pengajian itu dipimpin seorang pria baru yang berasal dari kota, karena tidak ada warga lain yang mengikuti pengajian yang dimaksud kecuali Teratmi. Jadi tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Namun kabar tersebut cukup membuat Pak Lurah di desa Tegal Sari gelisah, sehingga mengeluarkan larangan bagi warganya agar tidak ikut pengajian di desa sebelah. 3 hari setelah kematian Teratmi, kabar-kabar mengenai hantu mulai terdengar, walaupun kabar tersebut tidak terlalu kencang karena untuk menghormati suaminya Bang Ratmo. Menurut obrolan yang Andi dengar dari ibu dan teman-temannya ketika di rumah, kejadian itu menimpa seorang wanita, Ibu Lastri, yang biasa mengkreditkan barang-barang dagangan. Kebetulan sebelum meninggal Teratmi punya hutang kredit kepadanya. Katanya waktu itu sekitar jam 10 malam, Bu Lastri yang seorang janda sedang menonton TV sendirian karena anaknya yang masih kecil sudah tidur di kamar. Tiba-tiba dari arah kaca terdengar ketukan beberapa kali. Awalnya sangat pelan sehingga Bu Lastri menganggap itu hanya cicak. Namun ketukan kedua kalinya itu cukup kencang sehingga membuat kaca rumahnya bergetar.
Karena merasa kaget dan kesal, Bu Lastri mengira itu ulah anak-anak yang iseng. Dia langsung keluar dan membuka pintu, tapi di luar tidak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia berdiri sambil menengok kanan dan juga kiri, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang terbawa angin. "Maaf Bu, minggu ini saya nggak bisa bayar," ucap suara tanpa jasad itu. Sontak tubuh Bu Lastri langsung merasa dingin. Bulu kuduknya merinding begitu ucap ibu. Dan ketika Bu Lastri memanglingkan pandangan ke arah jalan setapak di depan rumahnya, terlihat seorang perempuan mengenakan daster motif kembang-kembang sedang berjalan menjauhinya, menuju kegelapan lalu hilang entah kemana. Kabar juga terdengar dari bapak-bapak yang selalu melakukan ronda. Beberapa orang juga pernah mengalaminya saat kebagian ronda keliling, ketika mereka melewati samping kebun Bang Ratmo, tempat di mana kuburan Teh Ratmi berada. Seringkali terdengar suara tangisan seorang perempuan. Dan yang lebih anehnya lagi, suara tangisan itu terdengar dari dalam tanah. Bapaknya Andi dan beberapa temannya pun pernah mendengar suara tangisan yang sedang kesakitan. "Astagfirullah, kamu dengar gak?" ucap teman bapak. Untuk sesaat, rombongan yang terdiri dari 5 orang ini diam, dan dengan seksama mendengarkan suara tangisan wanita yang dimaksud. "Itu kok terdengar seperti suara Ratmi ya? Suaranya dari dalam tanah yo," bisik salah satu seorang peserta ronda. Suara tangisan yang awalnya pelan makin lama makin jelas terdengar. 5 orang ini saling berpandangan dengan wajah yang pucat. Suara tangisan semakin keras lagi, seperti orang yang menangis itu berada di samping telinga, dan tidak begitu lama terlihat asap yang keluar dari arah kebun Bang Ratmo. Karena panik, orang-orang ini lari pelingsatan tanpa tujuan. Keesokan paginya, kelima petugas ronda semalam yang dipimpin bapaknya Andi datang ke balai desa untuk mengajukan keluhan kepada Pak Lurah karena sejak kejadian itu tidak ada lagi warga yang mau ikut ronda. "Bukan cuma yang roda aja Pak yang digangguin, katanya beberapa warga juga mengalaminya." "Walah, ini beneran terjadi. Kalau ini cuma gosip saja, kita kan nggak enak sama pihak keluarganya," jawab Pak Lurah. "Tapi bukankah orang yang mati tidak wajar itu emang suka jadi arwah penasaran? Iya kan Pak Lurah?" "Bus, kalau ngomong, makanya jangan kebanyakan nonton film setan kamu Din," bantah Pak Lurah lagi. "Bapak sih semalam tidak ikut kami, saksinya semua orang yang ada di sini Pak. Dengan jelas mendengarkan bahwa itu suara tangisan Ratmi dari dalam kubur. Mungkin karena dia mati gantung diri, jadi dia disiksa sama malaikat di sana kali Pak." Pak Lurah mulai mempertimbangkan perkataan warganya itu, karena baginya tidak mungkin kelima orang ini iseng dan berbohong, apalagi bapaknya Andi yang umurnya mungkin sudah dianggap tua untuk melakukan hal iseng-iseng seperti ini ataupun seperti berbohong. Tapi wajah Pak Lurah tampak sangat bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. "Jadi, malam nanti tidak ada orang yang mau ikut ronda nih?" Semua orang mengangguk menjawab pertanyaan Pak Lurah. "Bagaimana kalau kita undang orang pintar aja Pak?" usul salah satu warga. "Insinyur maksud kamu?" Bukan. Maksudnya orang yang pintar dalam hal-hal yang aib begini. Ustadz atau dukun gitu Pak Lurah." "Wah, gak enak toh. Nanti dikira apa-apa kalau ketahuan sama suaminya Bang Ratmo. Nanti kita nggak dianggap menghormatinya lagi." Semua orang yang hadir menggaruk-garuk kepala tanpa kebingungan. "Atau begini saja, untuk pembuktian malam ini saya akan melakukan ronda. Kita butuh bukti bahwa ini bukan cuma gosip belaka. Ya kalau saksi kan kalian-kalian ini sudah mengalami. Kalau kita punya bukti dan saksi, jadi kan kita punya alasan untuk memanggil dukun dan tidak terlalu malu nanti sama Bang Ratmo." "Maksudnya
Bukti apa Pak Lurah? Tanya Bapak Andi. Sudah, nanti saya saja yang jelasin ya. Nanti malam ada orang yang mau nemenin saya ronda apa enggak? Kelima orang yang duduk di depan Pak Lurah saling berpandangan. Namun tidak ada satu orang pun yang unjuk tangan atau menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya Bapak Andi mengajukan diri untuk menemani Pak Lurah nanti malam. Saya juga deh Pak Lurah. Kalau 3 orang saya berani. Hehehe. Sekaligus penasaran juga. Satu lagi warga bernama Burhan mengajukan diri. Bapaknya Andi, malam itu ia datang lebih dulu ke pos ronda. Sekitar jam 9 malam. Keadaan kampung benar-benar sangat sepi sekali. Apalagi tadi sore habis diguyur hujan. Sejak adanya gosip-gosip hantu Teratmi berkeliaran, orang kampung jadi tidak mau keluar malam. Angin malam benar-benar dingin, ditambah hawa sepi yang mencekam pada malam itu. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing yang bagi sebagian orang berkeyakinan bahwa gonggongan itu malam-malam adalah pertanda bahwa dia sedang melihat arwah berkeliaran. Tidak begitu lama Burhan datang. Pak Lurah belum datang. Bapaknya Andi hanya menggeleng menjawab pertanyaan Mas Burhan. Jangan-jangan dia tidak datang lagi karena takut. Yuk kita balik, ajak Mas Burhan. Yang sabar, kita kan janjiannya jam 9. Ini baru jam 9 lewat 10 menit. Orang kamu saja telat, Han. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Itu Pak Lurah, kata Mas Burhan seraya menunjuk ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari pos ronda. Pandangan Bapak tertuju pada sosok yang ditunjuk oleh Mas Burhan. Namun rupanya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar. Keadaan memang gelap karena di kampung mereka jarang sekali ada lampu jalan. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu teras rumah warga saja. Itu mah bukannya wanita ya, Han? Lihat pakai daster merah tuh. Sosok misterius itu tampak hanya berdiri mematung di kejauhan. Bapaknya Andi ingin menyorotkan senter untuk memastikan, tapi ia takut kalau dugaannya salah dan itu benar-benar Pak Lurah. Nanti dikira tidak sopan. Yang benar kamu. Mas Burhan bangun dari duduknya, berjalan beberapa langkah untuk memastikan. Bapak Andi mengikutinya dari belakang. Menurutnya sosok misterius itu memang seorang wanita berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut, mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang, berdiri mematung seperti sedang memperhatikan sesuatu. Siapa dia? Kata Mas Burhan. Warga yang lewat kali, udah. Sebenarnya Bapak Andi sadar walaupun dia belum melihatnya, bahwa sosok tersebut yang sering menghantui warga desa. Lagian Bapak juga ingat pakaian yang dikenakan oleh Teratmi saat mati gantung diri. Namun dia tidak mau memperkeruh suasana dengan menakut-nakuti Mas Burhan. Selang 10 menit Pak Lurah datang sambil menunjukkan handphone berkamera kepadanya. Katanya itu dipinjam dari anaknya. Ini bisa buat alat untuk merekam apakah benar dugaan orang-orang mengenai sosok Ratmi apa cuma gosip belaka. Bapaknya Andi pun tidak menceritakan apa yang barusan dialaminya karena takut Pak Lurah juga tidak percaya. Akhirnya malam itu bapaknya Andi pergi mengantar Pak Lurah menuju kuburan Teratmi. Menelusuri jalanan tanah yang becek karena habis diguyur hujan, diterangi lampu senter di tengah kegelapan. Tidak ada obrolan yang keluar dari ketiga orang ini. Hanya terdengar bisikan-bisikan doa dari mulut Mas Burhan di belakang. Langit masih gelap, tidak ada bintang satupun. Mungkin awan masih menutupinya dan hujan mungkin saja akan turun lagi. Itu kuburannya Pak Lurah, tunjuk Mas Burhan ketika sampai di tempat yang dituju. Gak boleh menunjuk makam, pamali, kata Pak Lurah. Malam itu, suasana sangat sepi, tidak terdengar suara tangisan seperti kemarin malam. Namun bapaknya Andi
melihat sesuatu yang ganjil di antara semak belukar pohon pisang. Itu seperti sebuah kepala dengan mata bulat sempurna sedang memperhatikan. Pak, ada yang memperhatikan kita, Pak. Itu, Pak, di pojokan. Tapi begitu senter diarahkan pada semak belukar, sosok yang bapaknya Andi tadi lihat itu tiba-tiba menghilang. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak? Tanya Mas Burhan. Keadaan masih benar-benar sepi. Rombongan yang dipimpin oleh Pak Lurah ini memutuskan untuk menunggu sambil memperhatikan kuburan Teh Ratmi. Saking lamanya menunggu, tidak terasa sudah hampir jam 2 malam. Tapi masih belum ada hal yang aneh yang terjadi. Namun saat ketiga pria ini sedang lengah dan menikmati rokok kretek, tiba-tiba pandangan Mas Burhan tertuju pada sosok di atas pohon duren yang berada tidak jauh dari kuburan Teh Ratmi. Sosok itu seperti wanita berambut panjang sedang duduk di salah satu cabang pohon sedang memunggungi mereka. Pak, itu Pak, ucap Mas Burhan gelagapan sambil mengguncang-guncangkan pundak Pak Lurah. Pak Lurah langsung mengeluarkan HP-nya dan hendak merekam sosok yang dilihatnya itu, namun belum juga dia menekan tombol record. Terdengar suara tangisan dari dalam tanah, namun yang lebih mengerikannya lagi, kali ini suara tanpa jasad itu bukan cuma menangis tapi juga berbicara. Tolong saya. Mas Burhan yang ketakutan setengah mati mendengar itu pun memutuskan lari meninggalkan bapaknya Andi dan juga Pak Lurah. Keadaan semakin mencekam ketika sosok wanita yang berada di dalam pohon duren tadi kini melayang pergi menjauh ke arah barat. Pak Lurah yang belum sempat merekam karena dibuat terpukau dengan peristiwa yang baru pertama kali dialaminya, memutuskan untuk mengajak bapaknya Andi pulang. Sore hari sekitar jam 4 di warung kopi milik Mbak Susi, tempat di mana biasanya bapak-bapak mengobrol menikmati waktu istirahat. Rupanya cerita Mas Burhan yang melihat sosok Ratmi di pohon duren telah menyebar. Suasana desa semakin mencekam saja. Hampir tiap malam teror itu terjadi. Tapi apakah Bang Ratmo mendengar perihal cerita arwah istrinya ini? Tidak ada yang tahu, karena sejak istrinya meninggal, dia sudah jarang terlihat. Andi waktu itu sedang bermain dengan teman-teman, duduk di pojok menyaksikan bapak-bapak dan juga Mbak Susi berbincang sembari menikmati gorengan. Si Burhan katanya sekarang sakit, sejak kemarin malam ngelihat hantu si Ratmi bersama Pak Lurah. Terus nggak ada tindakan nih, soalnya ini sudah sangat meresahkan warga. Saya belum pernah melihat sih, tapi kalau banyak orang yang mengalami, kayaknya ya emang harus segera ditindak. Begitulah usul Mbak Susi. Biasanya orang yang mati nggak wajar emang suka jadi arwah penasaran sampai 40 hari. Soalnya kan arwahnya itu masih ada di dunia, belum dijemput malaikat ke alam baka. Lagian kenapa si Ratmi harus bunuh diri segala sih? Si Ratmo kan orangnya baik. Dia juga punya penghasilan tetap sebagai pegawai di kebun kakao. Mertuanya juga nenek Isur, orang yang ramah, tidak pernah saya mendengar mereka bermasalah. Begitulah kata Mbak Susi. Katanya sih Mbak, si Ratmi jadi stres gara-gara ikutan pengajian di kampung sebelah. Ih, serem ya. Sekarang kan di TV-TV lagi musim-musimnya tuh, aliran-aliran sesat gitu. Makanya hati-hati Mbak, jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal yang menawarkan ini itu. Gus, sesat-sesat, kamu gak boleh gitu Gus. Memang kamu anggota MUI, main keluarin fakta sesat juga. Itu kan cuma baru sekedar gosip, belum ada kebenarannya. Nanti jatuhnya kamu fitnah loh, dosa loh, gak baik. Ketika sedang asik menikmati obrolan, tiba-tiba terlihat orang berbondong-bondong dengan wajah-wajah yang penuh rasa penasaran. Mbak Susi keluar dan bertanya kepada salah satu orang itu. Itu katanya si Dewi yang hilang semalam ditemukan di kebun kakao Mbak. Ini pada mau ke sana karena penasaran.
Andi baru tahu perihal masalah ini. Teh Dewi ini seorang biduan dangdut di desa mereka. Entah apa yang terjadi. Andi yang juga penasaran langsung ikut rombongan untuk mencari tahu. Namun sayang, ketika datang ke kebun kakao, ternyata Teh Dewi sudah dibawa pulang. Sore hari ketika Andi ikut ibu untuk menjenguk Teh Dewi, barulah ia tahu kebenaran ceritanya. Katanya, malam itu Teh Dewi baru pulang manggung karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung. Makanya yang biasanya dia pulang dianterin pakai mobil sama bosnya, hari itu dia memutuskan untuk naik ojek saja. Selesai manggung sekitar jam 2 malam, Teh Dewi langsung memutuskan untuk pulang. Ketika di jalan katanya keadaan benar-benar sepi karena itu sudah hampir dini hari. Semilir angin malam tiba-tiba membuat bulu kuduknya merinding. Perasaan takut tiba-tiba menyeruak dalam dirinya. Layaknya seperti orang ketakutan yang sedang di jalan, Teh Dewi selalu memperhatikan ke belakang. Dia selalu merasa bahwa dirinya sedang diikuti oleh sesuatu. Karena waktu itu motor berjalan sangat pelan, jadi dia bisa memperhatikan jalan dengan seksama. Entah kenapa Teh Dewi merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan. Awalnya bayangan-bayangan misterius mulai Teh Dewi lihat di samping jalan. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma halusinasi dari ketakutannya saja. Dia mencoba menutup mata. Namun, tidak beberapa lama kemudian, seperti terdengar suara wanita berbisik-bisik di telinga menyebutkan namanya. Membuat Teh Dewi tersentak kaget, dan begitu dia melihat ke belakang lagi, terlihat sosok tubuh wanita sedang melayang mengikuti dirinya. Teh Dewi menjerit dan juga membuat tukang ojek mengerem dengan tiba-tiba. Saat motor berhenti itulah Teh Dewi lari tanpa tujuan karena sangat ketakutan. Anehnya tukang ojek justru tidak melihat apapun. "Saya benar-benar ketakutan dan tidak ingat apa-apa lagi," kata Teh Dewi sambil masih terisak mengingat peristiwa semalam. Dia tidak begitu jelas melihat sosok yang mengejarnya. Yang pasti, katanya sosok itu wanita berambut panjang mengenakan daster merah motif kembang-kembang. Dan saat Teh Dewi mengatakan itu, warga yang datang menjenguk saling berpandangan satu sama lain. Pikirannya mungkin teringat pada sesuatu. "Terus saya dapat laporan dari tukang ojek perihal anak saya ini," kata ibu Teh Dewi. Malam itu memang tidak terlalu gempar. Hanya beberapa tetangga yang dilibatkan untuk mencari Teh Dewi. Tapi pencariannya nihil. Sampai tadi sore Teh Dewi ditemukan mandor perkebunan kakao tidak sadarkan diri di semak-semak. Sosok itu mungkin si Ratmi. Warga kampung sudah banyak juga yang dihantui. Makanya mulai sekarang jangan berani-berani lagi keluar malam. Merinding saya kalau membicarakannya, kata Ibu Andi. Keadaan ini sungguh sangat meresahkan. Akhirnya Pak Lurah juga sudah melihat sendiri kejadiannya. Malam hari setelah kejadian Teh Dewi, Pak Lurah mengadakan rapat sembunyi-sembunyi dengan beberapa warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Bang Ratmo agar tidak mendengar dan menjadi tersinggung. "Sudah Pak, mending kita undang saja orang pintar. Untuk biayanya, kita patungan saja dari warga Pak. Ini sudah keterlaluan soalnya. Si Dewi hampir saja tewas karena kejadian ini Pak," usul salah satu warga. "Saya paham, tapi kita kan gak enak sama si Ratmo. Nanti kesannya kita itu menzolimi dia lagi," jawab Pak Lurah. "Ya sudah Pak, kita bawa saja dia ke kuburan istrinya itu, biar dia tahu sendiri bahwa sering terdengar suara tangisan di tengah malam. Sebagai bukti bahwa si Ratmi sekarang kan telah jadi hantu yang gentayangan." "Ya bukankah kita bisa melakukannya secara diam-diam Pak Lurah, tanpa ketahuan Bang Ratmo?" usul Pak Andi. "Si Ratmi gentayangan pasti ada sesuatu hal yang belum dia selesaikan di dunia ini, makanya dia jadi arwah gentayangan. Mungkin ada amanat yang belum disampaikan, atau ada wasiat yang belum dilaksanakan. Mau tidak mau,
Sebenarnya kita harus berbicara dengan si Ratmo, tapi saya bingung, takut dia tersinggung. Muka Pak Lurah tampak begitu gelisah. Biar Pak Lurah tidak malu, bagaimana kalau datangi Bang Ratmonya kita temani, biar rame-rame Pak Lurah, usul salah satu warga. Itu lebih parah lagi, nanti kesannya dia terhakimi kalau begitu caranya, jawab Pak Lurah. Tapi kalau dibiarkan terus seperti ini, nanti malah semakin berlarut-larut Pak. Begini saja, biar saya yang temani Bapak untuk ketemu Bang Ratmo. Kita berdua saja, bagaimana? Akhirnya usulan bapaknya Andi itu menjadi solusi terbaik yang diterima Pak Lurah. Mungkin karena terus didesak terus-menerus oleh warganya, akhirnya dia memberanikan diri dan siap menerima segala resiko kalau saja nanti diamuk sama Bang Ratmo. Tapi sekarang Bang Ratmo sudah jarang terlihat. Semenjak istrinya meninggal, dia jadi sering mengurung diri di rumah. Di warung Mbak Susi, tempat biasa dia ngopi, juga jarang terlihat lagi. Apa Bapak mau samperin dia pas lagi kerja aja? Tanya salah satu warga. Ya biar nanti saya datang ke rumahnya saja. 2 hari setelah rapat di balai desa, hari itu bapaknya Andi memutuskan untuk menemani Pak Lurah ketemu Bang Ratmo. Sepulang dari sana, bapaknya Andi menceritakan kejadian kepada ibu di rumah, dan dengan sembunyi-sembunyi Andi mendengarkannya. Kedatangan bapak dan juga Pak Lurah disambut oleh Nenek Isur. Lalu kemudian mereka dipersilakan masuk dan disuguhi segelas air putih. Nenek Isur memang terkenal ramah di desa mereka. Walaupun sudah tua, dia orang yang cekatan. Kalau kerja bakti tidak pernah absen. Dia juga nampaknya sayang sekali sama Bang Ratmo karena mungkin anak satu-satunya. Setelah duduk dan juga mengobrol dengan Nenek Isur, datanglah Bang Ratmo yang baru selesai mandi karena baru pulang kerja dari kebun kakao. Gurat-gurat kesedihan dan kantong mata yang besar pertanda bahwa Bang Ratmo masih berduka. Ada apa Pak Lurah? Kok datang kemari? Tanya Bang Ratmo setelah ia duduk di kursi menghadap mereka. Pak Lurah menarik nafas panjang sebelum berbicara. Sementara bapaknya Andi diam-diam matanya berwisata menjelajahi isi ruangan. Di dinding terlihat foto berukuran 4R, seorang perempuan dengan wajah tirus dan dagu yang lancip, dengan mata belok dan hidung mancung terlihat sedang tersenyum. Lama-lama memperhatikan foto Teratmi membuat bapak merinding, katanya. Jadi begini Bang Ratmo, saya ingin berterus terang saja. Mungkin sampean sudah mendengar selentingan kabar dari sana-sini tentunya. Mendengar ucapan Pak Lurah, Nenek Isur langsung pamit untuk pergi ke dapur. Kabar apa Pak Lurah? Mengenai istri sampean. Bang Ratmo langsung diam sejenak. Matanya seperti sedang menerawang. Mungkin selama ini sebenarnya dia sudah banyak mendengar mengenai istrinya, tapi sedang berpura-pura tuli. Saya minta maaf kalau saya terlalu berterus terang, tapi mau bagaimana lagi, ini sudah sangat meresahkan. Lanjut Pak Lurah. Saya tidak tahu apakah kabar-kabar di luar itu benar adanya. Kalau saja benar, semoga Ratmi mau menemui saya, sekalipun dia sudah menjadi arwah, sanggah Bang Ratmo. Saya mengerti, tapi tentunya kejadian ini kan sudah sangat meresahkan warga. Kita ingin keadaan kembali kondusif kan? Walaupun begitu, sebenarnya saya tidak punya hak untuk ikut campur urusan pribadi sampean. Tapi ini karena sudah menyangkut ketenangan banyak warga Pak. Mau tidak mau saya harus ikut andil di dalamnya. Jadi maksud Pak Lurah gimana? Tanya Bang Ratmo. Maafkan saya sebelumnya. Beberapa hari yang lalu saya mengecek mengenai gosip orang-orang tentang Ratmi sebagai pembuktian, dan ternyata memang benar begitu adanya. Saya sebagai kepala desa di Tegalsari ini ingin kembali warganya hidup tentram ya, kembali seperti sedia kala. Saya memang sudah mendengar kabar hantu istri saya Pak, tapi saya tidak mengerti ucapan Bapak yang berbelit-belit itu. Saya tidak akan marah. Berterus terang sajalah, jangan sungkan-sungkan, jawab Bang Ratmo memotong pembicaraan. Begini,
Menurut sepengetahuan saya, jika seseorang mati dan arwahnya bergentayangan, berarti masih ada urusan di dunia yang belum ia selesaikan. Itu hanya sepengetahuan saya saja sebagai orang awam, karena saya bukan ahlinya dalam dunia spiritual dan gaib macam ini. Jadi siapa tahu ada suatu hal yang mengganjal atau amanat almarhumah yang belum dilaksanakan. Siang hari sebelum Ratmi meninggal, dia bersikap seperti biasanya, Pak Lurah. Pagi hari dia membuat makanan untuk bekal saya kerja, begitupun sore hari. Kami di sini duduk bertiga dan masih bercanda. Saya tidak tahu kalau dia punya beban, karena toh dia tidak pernah menceritakan sama saya selama ini. Mata Bang Ratmo tiba-tiba sayu saat mengenang kembali almarhum istrinya. Tapi apakah ada tanda-tanda aneh? Maaf sebelumnya, ini soal kabar orang-orang mengenai perkumpulan pengajian itu. Lanjut Pak Lurah. Saya tidak terlalu memantau aktivitasnya selama ini, tapi bila Ratmi mengikuti pengajian di desa sebelah memang benar. Saya kira dia ikut bergabung dengan ibu-ibu di kampung ini, tapi ternyata dia pergi ke sana sendirian. Saya tidak masalah mengenai hal itu. Ya karena selama ini kan tidak mengganggu kesehariannya. Tapi kalau yang aneh, saya tidak tahu apakah ini terdengar aneh atau tidak bagi Pak Lurah. Semenjak istri saya bergabung dengan pengajian di desa sebelah, dia jadi sering berbicara mengenai akhirat, kematian, dan kehidupan. Lanjut Bang Ratmo. Terus gimana Pak? Pak Lurah tampak antusias. Suatu malam, dia pernah bercerita kepada saya betapa sangat dia merindukan surga. Dia sudah terlalu lelah hidup di dunia ini, tapi bukan berarti dia tidak bahagia hidup dengan saya. Ada hal-hal besar yang tidak bisa ia jangkau yang membuat hatinya terus gelisah. Setiap hari dia harus melihat ketimpangan sosial yang terjadi, yang melarat hidupnya semakin melarat, yang kaya hidupnya makin sejahtera. Dia ingin sekali membantu, tapi apa daya katanya, kami juga dari golongan kelas bawah yang bila dipakai membantu orang-orang susah, yang ada malah kita juga ikut susah. Waktu itu saya menganggap Ratmi hanya ngelantur saja Pak. Tidak seperti biasanya dia berbicara seperti itu. Mungkin karena kecapean. Tapi setelah saya biarkan, bicaranya kok semakin dalam ke hal-hal yang lain. Saya masih lupa-lupa ingat, karena waktu itu saya mendengarkannya dalam keadaan setengah mengantuk. Lanjut Bang Ratmo. Ketika Bang Ratmo selesai berbicara, wajah Pak Lurah nampak merah. Mungkin dia sedikit tersindir. Memang keadaan di kampung kami belum sepenuhnya sejahtera. Masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sawah-sawah hanya dikuasai oleh beberapa orang kaya saja. Kebanyakan warga bekerja sebagai buruh musiman. Kalau yang beruntung mungkin bisa bekerja di perkebunan kakao milik pemerintah dengan gaji tetap setiap bulan. Bapaknya Andi juga hanya seorang buruh tani. Tapi untunglah mereka memiliki beberapa petak sawah sebagai jaminan agar mereka tidak kelaparan. Tentunya warga desa tidak bisa menyalahkan Pak Lurah karena dia juga hidup pas-pasan. Menyalahkan pemerintah, mereka juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan pemerintah. Bahkan banyak warga desa yang tidak tahu nama bupati yang memimpin mereka. Warga desa banyak yang berdamai dengan nasibnya dan menganggap ini hanya ujian dari Tuhan. Jadi, tidak ada amanat atau pesan apapun yang ditinggalkan. Pak Lurah mulai berbicara lagi. Tidak ada, Pak. Saya sudah pasrah apapun yang akan dilakukan Pak Lurah untuk mengatasi hal ini. Jangan takut lagi saya tersinggung atau bagaimana. Saya juga ingin istri saya arwahnya kembali tenang di alam sana. Pertemuan sore itu berubah nihil kecuali sindiran keras buat Pak Lurah. Tapi setidaknya sekarang mereka sudah mendapatkan izin dari Bang Ratmo bila ingin memanggil orang pintar untuk menyelesaikan masalah ini. Si Ratmi memang sudah stres kayaknya. Dia sudah kedoktrin dengan petua-petua guru ngajinya itu. Kalau menurut suaminya dia sering bicara ngelantur begitu,
kata Pak Lurah kepada bapaknya Andi dalam perjalanan pulang. Jadi tindakan selanjutnya apa, Pak? Yang pasti, saya harus memberitahu kepala desa sebelah mengenai aktivitas pengajian yang dipimpin orang kota itu. Rupanya Pak Lurah tampak geram semenjak keluar dari rumah Bang Ratmo. Terlepas dari itu, Pak, maksud saya kelanjutan teror hantu Ratmi ini mau gimana? Oh, kamu kumpulkan saja beberapa orang. Nanti malam kita rapat di balai desa, jawab Pak Lurah. Dinginnya angin malam menembus tulang. Riak-riak air sungai terdengar dari kejauhan bergantian dengan suara gemuruh angin yang kadang terdengar. Namun bila keadaan benar-benar sunyi senyap, terdengar suara rintihan wanita seperti menggedor-gedor pada setiap pintu rumah. Malang sekali nasib Teh Ratmi. Entah apa yang diinginkannya sampai arwahnya saja tidak mau meninggalkan dunia. Bila ada warga yang penasaran akan cerita-cerita hantu Teh Ratmi, cukup duduk santai di teras rumah menjelang jam 12 malam. Mungkin bila beruntung, akan melihat seorang wanita berdaster sedang berjalan lewat di depan rumah. Tapi jangan coba-coba untuk memanggilnya bila tidak mau melihat wajah pucat yang tampak mengerikan. Mungkin kamu masih mengingat Kang Usman. Hidupnya jadi tidak tenang karena bayang-bayang mengerikan itu masih tinggal di kepalanya. Setiap malam Jumat, kini dia selalu menginap di rumah mertuanya. Katanya setiap kali tidur, istrinya selalu ketakutan karena tragedi mengerikan itu. Ia terjadi hanya beberapa meter saja di rumahnya. Andi pernah melihat Kang Usman dengan wajah tampak lelah sedang bercerita dengan bapak-bapak yang lainnya siang hari di sawah. Katanya Jumat sore kemarin, dia sedang bersiap-siap untuk pergi menginap di rumah mertuanya. Dia membersihkan rumah, menyiapkan baju ganti dan juga menyiapkan singkong mentah yang akan digoreng nanti di rumah mertuanya sebagai cemilan. Sebelum berangkat, dia nongkrong di teras rumah sambil menikmati sebatang rokok kreteknya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bang Usman menunggu azan maghrib tiba, karena biasanya dia menunggu gelap dulu untuk menyalakan lampu listrik di rumahnya sebelum berangkat. Bayang-bayang jasad Teh Ratmi yang tergantung di pohon rambutan kadang-kadang sekelebat terlihat di depan mata, kata Kang Usman. Dia kembali menghisap rokok kreteknya dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Namun dalam keadaan tenang tersebut, tiba-tiba dari dalam rumahnya terdengar kegaduhan. Dari arah dapur persisnya. Awalnya Kang Usman membiarkannya saja karena dia mengira itulah kucing. Tapi lama-lama terdengar suara gemerincing minyak panas. Ketika Kang Usman menengokkan kepala ke arah dapur, terlihat seseorang perempuan sedang berdiri di depan kompor. Awalnya dia tidak kaget dan mengira itu istrinya. Namun saat kembali duduk di teras depan, dia baru tersadar bahwa istrinya sudah lebih dulu berangkat tadi sehabis asar. Jadi siapa yang berdiri di depan kompor tadi, Man? Tanya temannya. Ih, siapa lagi kalau bukan setan? Dan yang bikin merinding lagi, saat saya masuk ke dalam rumah, di meja makan terhidang singkong goreng yang tadinya saya akan bawa ke rumah mertua, jawab Bang Usman. Kata Bang Usman saat dia masih kaget dengan hidangan singkong goreng itu. Tiba-tiba dari arah dapur tampak sosok perempuan yang sedang berjalan menuju pintu belakang. Sosok tersebut mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang. Tubuh Bang Usman tiba-tiba saja menjadi kaku dan dingin. Mau berteriak, tapi tiada suara yang keluar. "Tolong saya, Bang," ucap sosok perempuan itu tanpa membalikkan badan. Kemudian menghilang dari pandangan mata Bang Usman. "Kamu diteror terus, punya salah kali sama si Ratmi?" tanya temannya lagi. "Hus, sembarangan kamu kalau ngomong," jawab Kang Usman dengan wajah masih pucat. Mungkin karena masih ketakutan membayangkan hal-hal mengerikan yang pernah dialaminya. Malam itu sekitar jam 8 malam. Semua bapak-bapak berkumpul di balai desa.
Katanya upacara pengusiran arwah gentayangan akan dilakukan. Pak Lurah kemudian mengundang seorang paranormal. Tidak ada yang aneh dari penampilan orang pintar itu menurut Bapak. Dia mengenakan baju batik. Wajahnya terlihat seperti orang normal pada umumnya. Dia juga terlihat ramah dan menyalami semua bapak-bapak yang hadir di sana. "Perkenalkan, ini Pak Santoso yang akan membantu kita," kata Pak Lurah. Setelah perkenalan, maka Pak Santoso pun memberitahu metode yang akan digunakannya dalam mengusir makhluk halus. "Bapak-bapak tahu garam laut?" tanya Pak Santoso. Tentunya semua orang tahu bahwa garam berasal dari air laut, tapi rupanya bukan itu yang dimaksud Pak Santoso. Garam laut adalah garam yang masih kasar. Biasanya memiliki bentuk kristal kasar seperti pecahan kerikil kecil. Berbeda dengan garam beriodium yang bentuknya lebih halus. Taburkan garam laut itu di sekitar rumah bapak-bapak, kelilingi semua bagian rumah. Lanjut Pak Santoso. Memang katanya, orang-orang zaman dahulu itu menggunakan garam sebagai penangkal roh jahat. Mungkin terdengar aneh karena ternyata selain bisa menghadang ular, garam juga bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus. Tapi menurut kepercayaan orang-orang dahulu, cara ini paling ampuh, selayaknya kebudayaan di Eropa yang mempercayai bawang putih bisa menangkal Dracula. Setelah memberi pengarahan pada warga, selanjutnya Pak Santoso meminta untuk diantar ke tempat kejadian di mana Teh Ratmi meninggal. Maka malam itu berbondong-bondong semua warga mengantarkannya ke gerbang perkebunan kakao itu. "Persis di sini tempatnya, Pak," kata Pak Lurah seraya menunjukkan pohon rambutan itu. Pak Santoso memejamkan mata, mulutnya terlihat komat kamit entah sedang melafalkan doa atau mantra. Mungkin sekitar 5 menit berlalu, tiba-tiba saja angin kencang menggoyangkan dedaunan dan semilir bau amis tercium di hidung para warga. "Dia sudah datang," bisik Pak Santoso kepada Pak Lurah. Terlihat sosok perempuan mengenakan daster warna merah dengan motif kembang-kembang, sedang duduk di salah satu dahan pohon rambutan membelakangi para warga. "Astagfirullah, lihat itu di atas," ucap salah satu warga. Pak Santoso mengeluarkan sebuah keris dari dalam tasnya. Mulutnya berkomat kamit, terjadi pergulatan yang tidak terlihat. Wajah Pak Santoso tampak berkeringat dan napasnya seperti tersengal-sengal. Semua warga saling menatap kebingungan, entah apa yang harus mereka lakukan melihat situasi seperti ini. "Kita bantu baca-baca doa saja ya," perintah Pak Lurah. Ayat kursi pun terlantun dari mulut para warga, sedangkan Pak Santoso masih tampak kelelahan. Sosok perempuan yang tadi duduk di atas pohon kini tampak melayang turun ke bawah. Sontak hal ini membuat warga kaget dan sebagian orang pelingsatan pulang karena ketakutan. Sosok itu menurut Bapak memang Teh Ratmi. Wajahnya nampak pucat dengan mata yang cekung hitam. Bahkan bapaknya Andi masih bisa melihat garis lebam di lehernya, bekas jeratan tali saat matinya dulu. Tidak begitu lama sosok itu kemudian balik badan lalu melayang menuju perkebunan kakao yang gelap gulita, hingga akhirnya lenyap tidak terlihat lagi. Sedangkan Pak Santoso kembali membuka matanya, tubuhnya ambruk ke tanah. Tambah sekali dia sangat kelelahan. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Pak Lurah sembari membantu Pak Santoso kembali berdiri. Sepulang dari tempat kejadian Teh Ratmi meninggal, Pak Santoso dijamu di rumah Pak Lurah. Beberapa warga yang masih tersisa ikut mengantarnya termasuk bapaknya Andi. Dengan ditemani kopi hitam dan rokok kretek, obrolan pun terjadi. "Arwah ini masih punya urusan yang belum dia selesaikan, dia tidak mau diusir," kata Pak Santoso. "Urusan seperti apa, Pak? Apakah dia bilang?" tanya salah satu warga. "Katanya biarlah dia yang akan menyelesaikannya sendiri." "Tapi kalau dia mau menyelesaikannya sendiri, kenapa dia meneror setiap warga di kampung ini?" tanya Pak Lurah. "Saya masih belum mengerti.
dia tidak memberitahu karena dia menganggap saya bukan dari bagian kampung ini. Jadi dia marah dan mengusir saya, jawab Pak Santoso. Pengusiran pun berjalan sia-sia karena tidak menghasilkan apa-apa. Pak Santoso angkat tangan dan juga menyerah. Pak Lurah semakin repot saja apakah yang harus dia lakukan sekarang. Apa harus memanggil paranormal lain? Tapi pesan dari Pak Santoso agar warga sabar menunggu hingga 40 harinya Teh Ratmi. Belum bisa bernapas lega karena rencananya untuk mengusir hantu Teh Ratmi ini gagal. Pak Lurah kembali dibuat bingung dengan hilangnya salah satu warga Tegalsari, Teh Dewi, seorang biduan yang tempo hari sempat hilang juga. Kali ini kini keberadaannya tidak diketahui sama sekali. Sebelum hilang, Dewi ini tampak aneh Pak Lurah. Sejak diteror hantu Ratmi, dia terus bermimpi buruk. Dia mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar, kata ibu Teh Dewi. Tapi kemarin sepulang saya dari sawah, Dewi terlihat sedang membereskan pakaiannya. Saya kira dia ada panggilan untuk manggung. Karena setiap kali saya tanya, dia tidak menjawab. Saya jadi curiga, ada yang tidak beres dengan Dewi. Terus Bu, bagaimana Bu? Tanya Pak Lurah. Terus tanpa sepengetahuan saya, dia hilang Pak Lurah. Hari itu setelah mendengar laporan dari Ibu Teh Dewi, Pak Lurah ditemani bapaknya Andi datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian orang hilang ini. Aktivitas warga kampung Tegalsari normal pada siang hari, namun menjelang malam hari, semua warga mengurung diri. Semenjak saran dari Pak Santoso untuk menabur garam di sekeliling rumah, jarang lagi warga yang dihantui oleh Teh Ratmi. Tapi suara-suara tangisan dan penampakan-penampakan sering kali terjadi, dan kalau ada warga yang sedang beruntung, pasti dia melihatnya. Pernah kejadian suatu malam seorang warga pernah melihat Bang Ratmo berjalan sendirian. Dia membawa tas yang entah apa isinya. Katanya menurut desas-desus yang terdengar, entah ini cuma gosip atau fakta, bahwa Bang Ratmo sering mengunjungi makam istrinya malam-malam. Mungkin dia masih belum bisa melupakan istrinya kali, ucap Bang Burhan di warung kopi sore itu. Tapi apa Bang Ratmo nggak takut? Ya namanya juga istrinya, mungkin saking sayangnya bisa melenyapkan rasa takut itu, jawab Bang Burhan. Ya terus, gimana kemarin acara pengusiran hantu itu? Kata orang pintar yang diundang Pak Lurah, kita harus nunggu sampai 40 harinya si Ratmi itu. Obrolan sore itu di warung kopi Mbak Susi terdengar cukup seru. Andi yang awalnya hanya iseng lewat kini ikut duduk dan juga memperhatikan. Tidak begitu lama datang Bang Ratmo ke warung untuk membeli kopi sasetan. Bapak-bapak yang tadinya sedang membicarakannya diam, jadi salah tingkah, dan kemudian pura-pura tidak memperhatikan. Kenapa nggak diseduh di sini saja Bang Ratmo, sambil ngobrol sama kita-kita? Tanya Mbak Susi. Bang Ratmo tidak menjawab sepatah kata pun, dia hanya tersenyum, lalu pergi begitu saja. Bapak-bapak yang sedang duduk di sana langsung mengelus dada, takut kalau obrolannya tadi itu mungkin terdengar oleh Bang Ratmo. Kalau harus menunggu selama itu sih repot juga ya, lanjut Mbak Susi setelah Bang Ratmo pergi jauh. Tapi lama-lama warga kampung Tegalsari sudah terbiasa dengan teror hantunya si Ratmi. Ya untunglah semenjak menaburkan garam, jadi jarang lagi warga yang didatangi ke rumahnya, kata Bang Burhan. Yang sering dihantui katanya yang punya urusan sama si Ratmi semasa hidupnya tentunya, itu tuh Bu Lastri, sampai dia berniat mau jual rumahnya dan pindah dari kampung ini. Emang kenapa dia? Tanya Mbak Susi. Katanya Bu Lastri itu adalah salah satu orang yang sering didatangi hantu Teh Ratmi. Ya karena semasa hidupnya dia punya urusan hutang dengan Bu Lastri. Menurut cerita Kang Burhan, malam itu Bu Lastri sedang menidurkan anaknya yang masih kecil. Namun tiba-tiba dari arah jendela kamar terdengar ketukan beberapa kali. Seketika Bu Lastri langsung merinding. Tidak mungkin itu orang iseng. Ya karena waktu sudah hampir jam 11 malam. Bu Lastri yang ketakutan langsung menutup wajahnya dengan selimut.
Namun suara ketukan itu semakin kencang sehingga membuat Bu Lastri semakin gelisah. "Bu, tolong buka pintu, Bu. Saya mau bayar hutang, Bu." Terdengar suara Ratmi dari balik jendela. Bu Lastri masih diam di balik selimut, tubuhnya berkeringat dingin karena ketakutan. Namun tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat. Karena tidak kuat, Bu Lastri bangun dan pergi ke kamar mandi untuk muntah. Saat sedang berkumur-kumur, terlihat dari kaca jendela kamar mandi samar-samar terlihat sebuah kepala. Semakin lama kepala itu semakin mendekat hingga terlihat jelas menempel di kaca jendela. Kepala Teh Ratmi yang menampakkan senyum menyeringai dengan bola mata yang hampir keluar. Baru pagi harinya, Bu Lastri ditemukan pingsan sama anaknya di kamar mandi, kata Mbak Susi. "Ih, mengerikan juga ya kalau sampai begini. Sebenarnya saya juga mau cerita kejadian yang menimpa saya waktu malam Jumat kemarin. Makanya sekarang saya nggak pernah buka warung sampai malam," kata Mbak Susi. Siang itu rumah Pak Lurah kedatangan seorang pemuda usianya sekitar 30-an. Mengenakan peci hitam dan sorban. Kebetulan bapaknya Andi lagi di rumah Pak Lurah, sedang membicarakan rencana untuk mengefektifkan kembali jadwal ronda yang selama ini kacau karena tidak ada orang yang mau datang. "Nama saya Ridwan, Pak Lurah," ucap pemuda itu memperkenalkan diri setelah Pak Lurah kemudian menyuruhnya untuk masuk dan duduk. Seperti mengerti tatapan tuan rumah, si pemuda menjelaskan maksud kedatangan yang tanpa harus menunggu pertanyaan. "Maksud kedatangan saya ke sini adalah soal salah satu warga Bapak," kata Ustadz Ridwan. Bapak dan juga Pak Lurah berpandangan semakin tidak mengerti. "Begini Pak Lurah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kebetulan di kampung sebelah, saya ini mengelola sebuah kelompok pengajian ibu-ibu di siang hari dan bapak-bapak di malam hari, dan juga anak-anak di sore hari. Untuk pengajian ibu-ibu, kebetulan saya punya peserta pengajian yang berasal dari kampung Bapak. Sejujurnya saya tidak terlalu mengenal jamaah saya, kecuali yang dekat-dekat saja." Mata Pak Lurah kini sedikit berbinar, mungkin dapat sedikit jawaban atas pertanyaannya pada orang yang sedang dihadapinya sekarang. "Ini tentang Bu Ratmi," lanjut Ustadz Ridwan. "Iya, Ratmi memang salah satu warga saya yang meninggal beberapa minggu yang lalu," kata Pak Lurah. "Iya Pak, belakangan saya mendapatkan selentingan kabar yang tidak mengenakan datang ke telinga saya. Kabar ini bahkan sudah ramai diperbincangkan. Katanya Bu Ratmi ini menjadi stres dan gantung diri karena mengikuti pengajian saya. Tapi demi Allah Pak, saya bisa jamin, dalam pengajian tidak ada satu hal pun yang saya ajarkan kepada ibu-ibu itu yang menyimpang dari ajaran Al-Quran," lanjut Ustadz Ridwan. "Iya, saya mengerti. Tapi tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Kenapa kabar itu tiba-tiba saja menjadi ramai kalau memang tidak ada yang aneh?" tanya Pak Lurah. "Saya juga tidak pernah tahu Pak Lurah. Tapi Bapak boleh tanya ke peserta lain, khususnya ibu-ibu yang sering mengikuti pengajian saya. Adakah hal-hal yang menyimpang yang saya ajarkan?" Tapi biasanya setiap orang mempunyai filternya masing-masing dalam memahami ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran yang disampaikan. Bisa saja ada seseorang yang mensalahartikan atas sebuah petuah atau ajaran. Pak Lurah kemudian masih tetap ngotot dengan pendiriannya. Kali ini Ustadz Ridwan tidak bisa menjawab. Dia terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Mungkin dia sedang mengingat-ingat adakah ucapannya yang bisa membuat seseorang salah arti sehingga bisa melakukan perbuatan yang salah. Mungkin sebaiknya begini saja Bapak-bapak. Saya mengerti dengan kecurigaan Pak Lurah dan saya juga mengerti dengan Pak Ustadz kalau merasa tidak ada yang salah atas apa yang telah Bapak ajarkan. Mari bersama-sama kita mencari tahu sebenarnya apa penyebab Ratmi bunuh diri. Lagian Pak Lurah, bukankah itu yang selama ini kita cari?
agar arwah Ratmi kembali dengan tenang dan tidak lagi menghantui. Bapaknya Andi mencoba menjadi penengah. Ya, saya sangat setuju atas saran Bapak. Ini juga menyangkut nama baik pengajian saya. Bukan saya ingin membela diri, tapi saya hanya tidak ingin ini menjadi fitnah yang lebih luas lagi, sehingga orang-orang punya prasangka buruk kepada saya atas apa yang tidak diketahuinya, kata Ustadz Ridwan. Jadi mau bagaimana kita sekarang? Tanya Pak Lurah. Maaf sebelumnya Pak. Begini, sedikit banyak saya mengetahui tentang kasus-kasus kematian yang tidak wajar. Biasanya ditangani oleh polisi, hanya untuk memastikan penyebab kematian dan motifnya saja. Jadi apa keterangan yang telah dirilis kepolisian tentang kematian Ibu Ratmi? Tanya Ustadz Ridwan. Ini kampung terpencil, tidak bisa disamakan dengan di kota tempat di mana Anda tinggal. Biaya otopsi, penyelidikan ya mana mungkin pihak keluarga mau melakukannya atau mengeluarkannya. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja mereka itu kan masih susah. Belum lagi tradisi upacara kematian yang tidak murah biayanya, 3 harian, 7 harian, sampai nanti 40 harian, jawab Pak Lurah. Begini saja Pak, karena saya telah dilibatkan dalam hal ini, untuk semua biaya terkait kepolisian biar saya yang menanggung semuanya. Saya hanya ingin kasus ini cepat selesai, kata Ustadz Ridwan. Alhamdulillah, akhirnya kita menemukan jalan tengahnya, kata Bapak Andi sambil melirik Pak Lurah. Tapi bagaimana dengan Ratmo suaminya? Tanya Pak Lurah. Saya yakin Pak, dia pasti setuju. Toh ini untuk kebaikan istrinya juga kan? Kata Bapak Andi. Pasti dia tidak akan mau kalau makam istrinya diacak-acak lagi. Apakah ini memang harus diungkit-ungkit lagi? Bagaimana kalau kita biarkan saja? Bukankah kejadian ini akan berakhir dan keadaan kembali normal? Kita hanya perlu bersabar sampai 40 harian ya kan? Kata Pak Lurah sambil melirik bapaknya Andi. Maaf kalau saya memotong pembicaraan, tapi bagi saya masalah akan semakin berlarut-larut kalau kita tidak menyelesaikannya, kata Ustadz Ridwan. Maaf Pak Lurah, kali ini saya lebih setuju dengan Pak Ustadz ini. Bapaknya Andi ini seperti sedang melakukan pembenaran akan ucapan Ustadz Ridwan. Mungkin kalau Pak Lurah butuh partner untuk menjelaskan kepada suami Bu Ratmi, saya mau mendampingi, lanjut Ustadz Ridwan. Tuh kan Pak, Bapak jangan takut lagi Pak. Pak Ustadz ini kan juga akan mendampingi Bapak. Bukankah tugas Bapak akan lebih ringan? Biarkan dia saja yang bicara nanti, bisik Bapak kepada Pak Lurah. Singkat ceritanya, izin dari Bang Ratmo tidak diberikan. Dia tidak rela kalau kuburan istrinya diacak-acak lagi. Tapi rupanya Ustadz Ridwan tidak menyerah begitu saja demi membersihkan kembali nama baiknya. Kata Bapak, Ustadz Ridwan pergi menemui Ibu Teratmi untuk meminta izin. Entah bagaimana Ustadz itu meyakinkan Ibu Teratmi, yang pada akhirnya keluarlah izin untuk melanjutkan penyelidikan polisi. Walau sebelumnya ada pertentangan antara Bang Ratmo dan Ibu Teratmi, tapi toh ini sudah terlanjur terjadi. Lagian semua biaya ditanggung oleh Ustadz Ridwan. Ketika siang hari Andi pulang sekolah, di jalan menuju pulang terlihat rombongan mobil yang terdiri dari beberapa mobil polisi dan ambulan. Andi yang merasa masih heran dengan kejadian itu pun bertanya pada beberapa warga yang juga terlihat mengikuti mobil-mobil itu dari belakang. Ada apa bang? Katanya mayat si Ratmi mau diotopsi. Waktu itu Andi masih awam dengan kata-kata otopsi. Mungkin beberapa warga juga sebenarnya tidak mengerti dengan kata itu. Andi langsung ikut dengan rombongan warga yang penasaran. Ketika sampai di kebun Bang Ratmo, di mana jasad Teh Ratmi ini disemayamkan, ternyata di sana sudah banyak orang berkumpul. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa tenda pedagang mulai berdiri. Ini kok seperti ada hajatan saja, pikir Andi. Beberapa orang polisi berjaket oranye mulai mendirikan
sebuah tenda dengan ukuran yang cukup besar. Garis polisi pun mulai dibuat untuk melindungi area kerja polisi dari kerumunan warga. Beberapa polisi berjaga menjadi pagar betis untuk menghalangi kalau ada warga yang menyerobot masuk. "Kuburan si Ratmi mau digali kembali," ucap salah satu warga. Karena tubuh Andi yang kecil, ia mencoba menyelinap di antara kerumunan warga untuk maju ke depan karena penasaran. Akhirnya, ia berhasil berdiri di belakang pagar betis polisi. Di bawah tenda diletakkan meja lipat yang terbuat dari plastik. Ukurannya cukup besar. Kemudian tenda tersebut ditutup, tapi dari celah resleting yang terbuka, Andi bisa memperhatikan keadaan di dalam tenda. Seorang pria tua berjidat lebar mulai memakai ataupun mengenakan sarung tangan karet dan masker. Ia tidak tahu apakah dia seorang dokter atau polisi. Yang pasti dia mulai mengeluarkan koper hitam berukuran sedang. "Sudah siap," ucap pria berjidat lebar itu pada komandan polisi. Beberapa polisi mulai menggali kuburan Teratmi. Terdengar beberapa warga mengucapkan istighfar dengan ekspresi sedikit ketakutan. Mungkin karena ini pertama kalinya melihat sebuah kuburan dibongkar kembali. Setelah beberapa menit, karena yang menggali cukup banyak, terlihat papan yang berjejer menutupi jasad Teratmi. Begitu papan pertama dibuka, semilir bau busuk memenuhi udara. Beberapa warga yang menonton terlalu dekat ada yang muntah. Untungnya Andi bisa menahan mual. Tapi herannya pak polisi-polisi itu tidak ada satupun yang terlihat mual. "Gak kuat saya," ucap salah satu warga yang berdiri di samping Andi, yang kemudian dia berjalan ke belakang. Bau semakin tercium busuk ketika jenazah diangkat ke atas. Terlihat kain kafan yang sudah berwarna coklat dengan segera dibawa masuk ke dalam tenda. Warga sudah tidak bisa melihat lagi, tapi Andi masih bisa melihat walaupun samar-samar dari celah-celah resleting depan tenda. Dibukanya langsung kain kafan yang membungkus tubuh Teratmi. Andi tidak melihat terlalu jelas, tapi yang pasti si polisi ataupun dokter yang mengenakan sarung tangan karet tadi mengeluarkan sebilah pisau dari dalam kopernya. Tubuh Teratmi terlihat sudah membiru, kaku dan keras sepertinya. Terlihat dari bagaimana si dokter atau polisi itu menekan-nekan daging dari jenazah Teratmi. Andi tidak bisa terlalu detail menceritakan karena tidak melihat dengan jelas, cuma samar-samar saja. Yang pasti Andi melihat si polisi atau dokter itu beberapa kali menggunakan pisaunya pada tubuh Teratmi. Cukup lama proses yang disebut otopsi itu terjadi, sampai kaki Andi kesemutan karena berdiri terlalu lama. Tapi Andi melihat si dokter atau polisi itu mengantongi beberapa toples yang isinya seperti potongan-potongan kecil daging yang ia peroleh dari dalam tubuh Teratmi. "Ah, ngapain sih di dalam? Lama amat ya," gerutu salah satu warga. Mungkin karena dia kesal tidak bisa melihat. Entah berapa jam proses itu terjadi. Sampai akhirnya jenazah Teratmi dibawa keluar kembali dari dalam tenda. Masih terbungkus kain kafan seperti semula. "Loh, itu mau dibawa kemana lagi? Mau dikembalikan ke dalam kuburan, Jo?" "Lah, emang tadi di dalam tenda diapain?" Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, kecuali Andi yang dari tadi bisa melihat walaupun samar-samar. Tapi ia ogah menceritakannya. Tubuh Teratmi telah kembali terbenam di dalam tanah. Para polisi mulai kembali sibuk membereskan peralatan. Namun warga masih saja berkerumun memperhatikan. Dengan tanda tanya besar di kepala mereka, sebenarnya ada apa di dalam tenda itu? Ketika mobil polisi sudah pergi, datanglah mobil lain. Sebuah logo TV yang sering Andi lihat tercetak pada mobil yang baru datang itu. Warga semakin heran ketika dua orang pria keluar dari mobil dan membawa kamera. "Wah, kampung kita masuk berita ini yo, keren ini yo," celetuk warga. Keriuhan masih saja terjadi walaupun polisi sudah pergi. Terlihat beberapa warga sedang diwawancarai oleh orang dari TV tadi.
Dari pihak keluarga, seperti Bang Ratmo atau ibunya Teh Ratmi tidak terlihat. Mungkin mereka malas menjadi objek perhatian orang-orang, atau mungkin mereka hanya tidak tega melihat kejadian mengerikan ini. Andi pulang ke rumah meninggalkan warga dengan rasa penasarannya, wartawan dengan kerjaannya, dan tenda-tenda pedagang yang berjajar di pinggir jalan. "Makan, emangnya tidak lapar?" tanya bapak melihat Andi hanya diam di meja makan. "Emoh aku pak, masih terbayang bau busuk di pemakaman tadi. Untung bapak nggak ikut nonton." Kemudian bapak menyuapkan sayur asam ke mulutnya. Hujan turun setelah azan Isya, namun tidak terlalu lebat. Andi duduk di atas kasur sambil menatap jendela kamar. Gelap gulita pemandangan di luar sana. Hanya sesekali terlihat rintik-rintik hujan menabrak kaca. Ini sudah hampir 3 minggu Teh Ratmi meninggal dunia. Tiba-tiba Andi berpikir, kenapa ada orang yang nekat sampai gantung diri? Apakah serumit itukah permasalahan orang dewasa sampai mereka putus asa? Andi juga pernah merasakan putus asa karena ditolak cinta. Memang rasanya ingin mati saja, tapi itu hanya kiasan yang ia buat karena ia tidak mau benar-benar mati waktu itu. Apakah bunuh diri itu dosa? Tentu saja itu dosa menurut guru ngajinya. Tapi bukankah hidup dan mati manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan? Sejak dibuka kembali kasus kematian Teh Ratmi oleh polisi, jelas ini membuat geger kampung Tegal Sari. Hantu Teh Ratmi memang sudah jarang lagi terdengar kemunculannya. Namun hampir setiap hari polisi datang menyantroni rumah-rumah warga, khususnya yang berdekatan dengan rumah Teh Ratmi. Andi pernah bertanya kepada bapaknya kenapa kampung kita sekarang jadi sering kedatangan polisi. Polisi sedang memastikan penyebab kematian Teh Ratmi. Jawab bapaknya, "Loh, bukannya sudah jelas dia bunuh diri, Pak?" "Iya, tapi apa yang menyebabkan Teh Ratmi itu bunuh diri? Apa karena memang dia stres, depresi, atau ada dorongan dari pihak lain?" Andi tidak mengerti dengan ucapan bapaknya. Tapi jika ia lanjutkan bertanya, percuma saja, jawabannya pasti akan lebih rumit lagi. Nah, ketika sore hari, Andi dan bapaknya sedang menyaksikan acara sepak bola di televisi. Tiba-tiba pintu depan rumah ada yang mengetuk. Itulah giliran mereka untuk disantroni Pak Polisi. Karena kebetulan mereka masih satu RT sama Teh Ratmi. Tapi yang lebih sering ditanyai polisi ibunya Andi. Pertanyaan pada bapak hanya sedikit. "Saya tidak terlalu akrab sama Ratmi. Ya kenal sewajarnya saja, Pak. Jadi saya nggak tahu kalau dia itu punya masalah atau apapun yang sedang dia alami," jawab ibunya. "Kalau suaminya, Pak, bagaimana sifatnya? Apakah dia orang yang temperamental? Apa bapak atau ibu pernah mendengar mereka bertengkar? Atau bagaimana?" "Setahu saya Ratmo itu orangnya ramah, Pak, tidak arogan. Dulu sebelum kejadian ini saya cukup sering bergaul dengan dia, juga bapak-bapak yang lain. Kayaknya sih kita nggak pernah mendengar mereka bertengkar ya, Bu. Tapi nggak tahu juga saya," jawab bapak sambil melihat ke arah ibu. Akhirnya interogasi yang berjalan santai itu selesai. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian penasaran bagaimana kisahnya yang selanjutnya ataupun kelanjutan ceritanya, kalian saksikan di part atau bagian yang selanjutnya. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.